Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo. Dan tadi kita sudah berbincang ya seputar dengan inovasi absensi digital yang ternyata memberikan banyak sekali manfaat dan juga memberikan beberapa dukungan ya dari beberapa pihak terkait dengan entah itu pendukung dari sesama atau sebaya para siswa-siswi ini dari genre ya, dari BKKBN betul, dan juga dari beberapa instansi serta orang tua yang langsung terkoneksi dengan sistematika absensi digital. Seperti apa ini prosesnya kemarin Pak Deki pada saat menggagas inovasi ini dengan mengaitkan langsung dengan para orang tua? Ya, Mbak Dila, kami berkeinginan semua yang terjadi di sekolah itu orang tuanya bisa langsung tahu. Betul. Jadi lahirlah inovasi ini. Diawali dari keresahan kami sebagai Dewan Guru melihat perilaku anak yang sudah dalam taraf mengkhawatirkan. Nah, jadi pelaporan itu dimulai dari guru mata pelajaran yang mengabsen secara langsung. Awalnya dari guru ya. Jadi kita punya website. Nah, ini website yang sudah dikembangkan dan bekerja sama dengan Dinas Kominfo. Dulu hanya sebatas Google Site, blog. Tetapi ini memberikan keterbatasan kami di dalam informasi, mengembangkan informasi, sehingga kami butuh website yang lebih luas. Jadi guru ketika dia masuk, dia absen, si anak. Setiap guru yang masuk di kelas maka dia akan absen. Satu hari 4 pelajaran, berarti 4 kali dia absen. Nah, terus dari guru ini akan direkap oleh guru piket. Oke. Akan direkap oleh guru piket, diberikan feedback yang tidak masuk. Nah, setelah guru piket ini tidak masuk, akan dikumpulkan oleh wali kelas dan akan dikirim ke WhatsApp group. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga setiap hari orang tua bisa tahu, atau orang tuanya tidak lihat WhatsApp karena ada beberapa orang tua yang tidak punya WhatsApp misalnya. Dia tinggal buka website saja. Datanya update setiap hari. Misalnya anaknya kelas 7A. Kita lihat jam pertama masuk. Jam kedua itu ada catatan, anak tidak berada di kelas. Atau anak ketika pembelajaran tertidur di dalam kelas. Oh, ada laporannya juga. Jadi komunikasinya tidak satu arah. Komunikasi kita dua arah. Atau juga gini, seandainya orang tua tidak sempat mengirimkan surat. Jadi orang tua itu kirim saja foto surat sakit dan wali kelas akan memfoto dan menginput ke dalam absen digital. Sehingga laporan di piketnya tetap anak tersebut sakit. Ada catatan berapa hari sakit, terus tindak lanjut seperti apa. Kurang lebih seperti itu alurnya, Mbak Dila. Oh iya, sebenarnya kalau kita melihat alurnya ini seperti mempermudah dan transparansi ya, untuk sistemnya ya. Nah, seperti apa dari Dinas Pendidikan ketika melihat awal mulanya adanya inovasi absen digital ini, Pak Juli? Karena kan ini mengaitkan dengan beberapa pihak ya. Seperti apa dukungan dari Dinas Pendidikan? Kita sangat mendukung. Ini kan aplikasi ini sebenarnya dikembangkan, kalau boleh saya cerita agak lebih luas sedikit. Boleh Pak, boleh. Ya. Ini kan dalam rangka ikut serta dalam Innovation Government Award. Ya. Itu adalah sebuah perlombaan lah katakanlah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri rutin setiap tahun untuk satu Indonesia seperti itu kan. Nah, di tingkat provinsi Innovation Government Award itu untuk mewakili Provinsi Bengkulu, itu di tingkat kota juga dilakukan seleksi. Seleksi inovasi daerah. Kita berperan aktif untuk mendorong satuan pendidikan atau sekolah-sekolah yang ada di naungan pemerintah Kota Bengkulu untuk turut serta dalam inovasi ini. Dan untuk diketahui bahwa SMP Negeri 15 ini adalah salah satu sekolah yang aktif turut serta dan berprestasi. Tahun lalu SMP Negeri 15 ini adalah pemenang kedua ya, di Kota Bengkulu untuk inovasi daerah dengan salah satu aplikasinya namanya Gasing Raja ya. Gasing Raja. Itu concern ke penanganan kenakalan remaja gitu.
Makanya sebagai incumbent lah seharusnya ya juara bertahan, kami berharap ya ini kan sedang dalam proses penilaian untuk 2025. Kami berharap SMP Negeri 15 ini dengan aplikasi Sobat BIM-nya ini dapat meraih prestasi yang setidak-tidaknya sama dengan tahun lalu sebagai juara 2 atau mungkin malah lebih naik lagi ke juara 1 untuk mewakili Provinsi Bengkulu nanti di tingkat nasional. Amin. Ini kreatif sekali ya artinya. Ya, saya sendiri juga salut dengan SMP Negeri 15. Perhatian, kemudian juga kreativitas, semuanya bergabung menjadi sebuah inovasi ya tahun ini absen digital. Nah, kalau untuk dari Dinas Pendidikan sendiri Pak, ketika tadi dia mengaitkan dengan beberapa instansi yang turut serta juga, bahkan ada Babinsa juga tadi ya, ikut serta juga dalam konseling. Kelurahan, Itu Babinsa. seperti apa bentuk support yang Dinas Pendidikan berikan dalam koordinasi di beberapa instansi ini Pak? Ya, kita mensupport habis-habisan SMP Negeri 15. Apa yang mereka butuhkan, jika mereka SMP Negeri 15 ini butuh menjalin komunikasi misalnya dengan pihak kelurahan atau dengan OPD lain, misalnya dengan Kominfo atau P2KB, BKKBN, kita berperan aktif juga untuk membantu, mensupport, mendukung apa yang mereka butuhkan, kita support seperti itu. Iya. Sudah berapa lama ini aplikasinya ini Pak Deki? Aplikasi ini sudah ada di tahun 2024. Tetapi kita terbatas hanya batas Google Site. Ya. Karena kita belum bisa ranah yang lebih luas. Karena kami tidak puas ketika hanya Google Site atau blog. Data yang diberikan kepada orang tua siswa itu kan terbatas. Sehingga kami mengembangkan bekerjasama dengan Dinas Kominfo untuk buat website. Dan Kominfo menyambut dengan baik. Dan alhamdulillah ketika kami melaksanakan sosialisasi, Kominfo hadir, dari Dinas Pendidikan hadir, itu luar biasa menurut kami support yang kami dapatkan ketika kami mengembangkan website tersebut. Dan sekarang sudah berbentuk aplikasi sudah berbentuk ya? website. Website ya? Ya, yang terintegrasi banyak. Kita terintegrasi dengan rumah pendidikan. Jadi anak-anak bisa langsung masuk ke aplikasi, tulis saja Sobat BIM di Google, itu langsung keluar. Jadi kan misalnya kita buat Sobat BIM, SMP 15 langsung keluar dengan inovasinya. Terus ada rumah pendidikan, mereka bisa langsung belajar digital dengan video pembelajaran. Ada ruang sudah terkonek ya? Iya, itu yang membedakan website yang kami kembangkan sekarang. Iya. Rumah pendidikan ini? Rumah pendidikan ini adalah rumahnya siswa dan guru. Oh gitu, iya. Jadi platform digital untuk pembelajaran. Iya, benar. Jadi sebenarnya Sobat BIM ini kalau saya lihat kan dari teman-teman pengembang lah, saya bilang kan SMP Negeri 15 ini pengembangnya. Kalau kami lihat itu, ini nanti tidak hanya sebagai absensi saja nanti. Betul. Ya, jadi ini akan menjadi solusi satu pintu seperti itu kan. Di situ ada kalau anak-anak pengen menambah ilmu pengetahuan bisa ke rumah pendidikan. Kemudian apabila butuh curhat, teman curhat bisa ke aplikasi curhat ke Gasing Raja, iya benar. Itu. Dan orang tua juga bisa mengontrol, mengetahui bagaimana perkembangan anaknya sehari-hari di aplikasi ini juga nantinya. Tapi namanya ini sedang berproses kan, jadi sedang bertahap dan kami sangat mendukung penuh. Iya, tapi ini untuk aplikasi dari Absen Digital ini apakah Sobat BIM ini sudah diaplikasikan ke seluruh sekolah? Apa hanya di SMP 15 saat ini? Sementara ini baru di SMP 15. Tapi kalau untuk kedepannya Pak, ini seperti apa Pak nanti mungkin kedepannya untuk aplikasi ini? Apakah memang menunggu hasil dari perlombaan ini atau memang akan diaplikasikan ke seluruh sekolah SMP di Kota Bengkulu Pak? Sebagaimana yang kami sampaikan pada waktu launching kemarin itu kan, waktu sosialisasi, kami berharap kedepannya seluruh sekolah setidak-tidaknya SD dan SMP yang ada di bawah naungan pemerintah Kota Bengkulu nantinya dapat menerapkan. Tapi mungkin ini butuh waktu dan butuh juga kerjasama lintas sektoral kan. Kita akan berusaha. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi seluruh SD dan SMP sudah bisa mengakses aplikasi, menduplikasi aplikasi sejenis seperti itu. Tapi kalau untuk anak SD seperti apa Pak nanti Pak? Karena kan kemampuannya agak sedikit berbeda ya dengan anak-anak SMP ya Pak. Mungkin kedepannya apakah ada gambaran untuk aplikasi Sobat BIM ini untuk siswa-siswi sekolah dasar Pak? Sebenarnya mirip-mirip saja Mbak, karena di sini kan ada fungsi kontrol dari
dari pihak guru untuk melakukan absensi, untuk menginformasikan kepada wali murid apa yang terjadi di sekolah, bagaimana nilai anak, itu kan juga seperti itu. Dan wali murid bisa menerima laporan, update, begitu juga wali murid dapat mengirimkan apabila misalnya anak tidak dapat masuk, seperti itu kan. Jadi bisa update juga kan. Kemudian jika ada permasalahan dengan anak bisa cepat diketahui seluruh pihak seperti itu. Saya rasa akan mirip-mirip saja gitu kan. Cuman mungkin tingkatan, mungkin permasalahan yang dihadapi berbeda. Tentunya kan anak SD dengan anak SMP yang sudah menuju remaja kan mungkin psikologinya dan ininya sudah berbeda kan. Beda lagi permasalahannya ya. Tapi tentu permasalahan tetap ada, tapi beda jenis dan beda bentuknya saja. Mungkin konteksnya saja yang berbeda. Konteksnya saja, benar. Baik, saya juga penasaran nih berkaitan dengan tantangan ya, membuat inovasi yang baik kan tentu tantangannya juga luar biasa, tapi tahan dulu lagi ya Mas Deki, Pak Juli ya, kita akan simak setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Berendo.